Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi matematika peminatan untuk kelas 10 ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu ya. Yang pertama adalah tentang mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Jadi di SMA atau di MA itu ada jurusan-jurusan jurusan-jurusan keilmuan, ya. Ada yang IPA, ada yang IPS, ada bahasa, ada keagamaan, gitu kan, ya. SMK juga sama. Nah, khusus untuk yang jurusan IPA itu kita akan belajar matematika dua pelajaran, gitu kan, ya. Yang pertama adalah matematika wajib atau matematika umum. Matematika wajib. Yang kedua adalah matematika peminatan, ya. Matematika peminatan. Apa bedanya kalau matematika wajib? Ini di semua jenjang di SMA itu sama, gitu kan, ya. Materinya hampir sama. Tapi kalau matematika peminatan ini hanya diperoleh untuk matematika untuk madrasah ataupun sekolah yang memiliki jurusan IPA, gitu kan, ya. Oke. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah matematika peminatan dulu. Jadi matematika peminatan itu yang hanya dipelajari untuk jurusan IPA saja. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai fungsi eksponen. Nah, apa itu eksponen? Nah, fungsi eksponen itu adalah fungsi yang memiliki pangkat atau bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat atau dalam bentuk selain pangkat, tetapi sebetulnya dia adalah bilangan berpangkat. Ya. Nah, di dalam fungsi eksponen ini terdapat 11 rumus atau 11 sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Contoh yang ini ya. Kalau kita punya A pangkat P dikalikan A pangkat Q, maka bilangan basisnya A-nya sama, gitu kan, ya. Kalau operasi kali, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Bilangan basisnya tinggal 1. Ya, jadi A, P tambah Q. Kalau dibagi, bilangan pangkatnya dikurangi. Ya. Jadi jelas syaratnya ya, kalau kali bagi ini untuk bilangan berpangkat itu bisa dioperasikan kalau bilangan basisnya sama. Kalau di sini 2, di sini 2, ya, di sini 3, di sini juga 3. Kalau misalnya di sini 2, di sini 5 nggak bisa, ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat dipangkatkan. Nah, kalau ingin dimasukkan pangkatnya disatukan, maka dia pangkatnya harus dikalikan pangkat dalam dengan pangkat luar, bilangan basisnya sama. Kemudian nomor 4, kalau kita punya punya bilangan yang di dalamnya itu memiliki dua peubah dalam kurungnya itu, dan masing-masing bilangan harus dibagi. Masing-masing bilangan itu dia memiliki bilangan berpangkat, maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi dikeluarin pangkatnya masuk ke dalam satu-satu. Demikian juga pembagian. Ini perkalian pembagian juga sama. Jadi A pangkat P per B pangkat P. Nah, kemudian sini kalau bilangan yang memiliki pangkat negatif itu bisa dirubah menjadi pangkat positif dengan cara bahwa bilangan basis ini asalnya pembilang menjadi penyebut, ya. Jadi bilangan basis ini dia kan asalnya pembilang. Pembilang A pangkat negatif P per 1 sebetulnya. Nah, tinggal dibalik 1 per A, tapi jangan negatif P karena sudah dibalik menjadi per P. Ya, jadi sifatnya seperti itu. Yang nomor 7, dibalik kalau misalkan dia positif ingin menjadi negatif, maka jadi harus disatuperkan, gitu kan, ya. Nah, kemudian di sini kalau pangkatnya pecahan, nah ini pangkatnya pecahannya, artinya pangkatnya pecahan itu A pangkat pembilang per penyebut. Nah, yang menjadi penyebut ini adalah akarnya, yang menjadi pembilang itu adalah pangkatnya, ya. Kemudian akar pangkat P dari A kali B, nah ini tinggal dibuka saja, tinggal dibagi 2, kan operasinya operasi kali ya. Kalau operasi tambah atau kurang nggak bisa, jadi tinggal bagi 2, akarnya tetap P, ini juga akarnya tetap P, gitu kan, ya. Tuh, jadi yang ini dilepas, ini direcah lagi. Kemudian yang ini kalau bilangan pangkat dari suatu bilangan basis itu pecahan, maka dia berlaku untuk pembilangan penyebut.
Kemudian yang terakhir adalah semua bilangan kecuali 0 kalau dipangkatkan 0 dihasilkan sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu saya kira ini sudah cukup jelas ya. Nanti kalian bisa coba kerjakan latihan-latihan soal. Ya, latihan soal nanti yang menjadi menjadi sarana untuk kalian berlatih ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Sekarang kita akan bahas contoh-contohnya. Oke. Contoh-contohnya misalkan ya, contoh pengerjaannya menggunakan sifat-sifat yang ini kan ya. Contoh misalkan saya punya, kita langsung kerjakan ya, 2 pangkat 3 dikalikan 32. Nah, ini sudah bilangan berpangkat, ini belum, berarti yang ini kita harus ubah menjadi bilangan berpangkat. Bilangan basisnya harus sama supaya bisa dioperasikan. Nah, di sini kan 2 pangkat 2. Nah, sekarang dikali 32 itu adalah 2 pangkat berapa? Kenapa kita ambil 2 pangkat berapa? Karena di sini ada temannya sama dengan 2. Oh, ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5. Sehingga kalau kita kalikan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 5, pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 7. Gitu ya. Nah, itu untuk yang 2 pangkat 3. Nah, ya betul. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 7 ya. Ini 2 pangkat 3 ya soalnya. 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 8 gitu ya untuk yang ini. Dan contoh yang kedua misalkan saya punya 7 pangkat 6 dibagi 49. Nah, ini juga sama. Ini bilangan berpangkat, yang ini tidak kan? Berarti di sini tetap 7 pangkat 6 dibagi 49 itu adalah 7 pangkat 2. Sehingga hasilnya tinggal kalau dibagi pangkatnya dikurangi ya. Jadi 7 pangkat 6 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 4 ya. Dan yang ketiga, bilangan pangkat dipangkatkan. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Tapi ini sama dengan 2, karena pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat 6. Nah, selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah pengelompokan menggunakan pangkat. Contohnya itu ya. Jadi kalau misalkan saya punya ini yang nomor 4 itu adalah berapa? Nomor 4 itu, nah ini A kuadrat dikalikan dengan B kuadrat atau B pangkat 3 dipangkatkan 5 gitu ya, maka hasilnya sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini berarti pengerjaannya kalau ini menggunakan sifat yang mana ya, berarti menggunakan sifat yang operasinya kali ya, berarti menggunakan yang ini dengan jadi A pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 itu kan ya, berarti A pangkat 2 dipangkatkan 5 dikalikan dengan B pangkat 3 dipangkatkan 5 gitu ya. Jadi hasilnya berapa ya, tinggal dihitung menggunakan sifat koefisien perpangkatan ya. Nah, kemudian kalau misalkan tadi sudah yang 1/4 ya, kalau kita punya 3 pangkat negatif 4 berarti tinggal 1/3 pangkat 4 kan ya. Nah, itu juga sama. Jadi gunakan prinsip kehati-hatian dan juga teliti dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan kan ya. Nah, latihannya nanti saya akan coba kirim di grup, mudah-mudahan bisa selesai. Nanti segera dikumpulkan pada saat pada saat sudah selesai menerima materi dari saya. Gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.